Nah, musim hujan datang lagi nih. Suasananya emang enak sih, sejuk, adem, bikin mager. Tapi di sisi lain ini juga musimnya kita lebih sering dengar orang bersin sama batuk. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya bisa gitu? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar sama-sama rahasianya dan cari tahu cara paling praktis biar badan kita tetap fit ngelewatin musim ini. Oke, kita mulai dari kepercayaan yang paling umum dulu ya di antara kita. Setiap kali musim hujan tiba, pasti deh ada yang ngingatin, awas jangan hujan-hujanan, nanti sakit loh. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih air hujannya itu sendiri yang jadi biang kerok? Kayaknya kita semua pernah ngalamin kan? Kena hujan dikit aja, besoknya badan langsung nggak enak, meriang. Coba deh kita lihat datanya. Ternyata perasaan kita itu ada datanya loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan kita, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa kita sebut ISPA itu emang naik sekitar 30% selama musim hujan. Jadi emang ada hubungan yang jelas antara musim ini sama frekuensi kita jatuh sakit. Nah, ini dia nih kuncinya. Jadi, hujan itu sendiri bukan penyebab langsung penyakit. Tapi, kondisi selama musim hujan, kayak suhu yang lebih dingin dan udara yang lembab, itu justru menciptakan kondisi yang sempurna buat nurunin daya tahan tubuh kita. Paham soal ini aja udah jadi langkah pertama buat ngelindungi diri kita. Terus kalau bukan hujannya, apa dong yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Kenapa badan kita jadi lebih rentan? Oke, sekarang kita coba bedah sedikit ya sains di baliknya. Jadi, ada loh satu bidang ilmu yang namanya ekologi imunologi. Gampangnya gini deh, ilmu ini ngejelasin gimana faktor lingkungan, contohnya ya, perubahan suhu pas musim hujan, bisa mempengaruhi cara kerja sistem imun kita. Ini bukan lagi soal mitos masuk angin ya, tapi ini beneran sains tentang gimana tubuh kita beradaptasi dan kadang terpaksa harus berkorban. Coba deh, kita bayangin energi tubuh kita itu kayak budget bulanan. Jumlahnya kan terbatas tuh setiap hari. Nah, pas cuaca lagi dingin, prioritas utama tubuh kita itu ngebakar energi buat ngejaga suhu badan biar tetap anget. Akibatnya, ya budget energi buat sistem imun terpaksa dipotong. Inilah yang namanya trade-off biologis, yang bikin pertahanan kita jadi sedikit lebih lemah. Dan masalahnya itu nggak cuma soal alokasi energi loh. Ada penelitian, misalnya dari Yale School of Medicine, yang nunjukin kalau suhu yang lebih dingin itu bisa memperlambat respons sel imun di hidung kita. Ditambah lagi, udara yang lembab bikin virus flu bisa nempel dan bertahan lebih lama di gagang pintu atau di meja. Nah, gabungin itu semua sama stres kerjaan yang bikin hormon kortisol, si penekan imun, naik, wah resep lengkap deh buat jatuh sakit. Oke, ilmunya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita jadi lebih peka sama diri sendiri. Gimana sih caranya kita ngenalin sinyal-sinyal yang dikirim badan pas pertahanannya mulai turun? Coba deh jawab jujur. Akhir-akhir ini ngerasa gampang capek nggak? Padahal aktivitas biasa aja ya. Atau sering batuk pilek ringan yang kayaknya nggak kelar-kelar. Atau mungkin udah tidur cukup tapi pas bangun badan tetap aja rasanya nggak seger. Nah, jangan diabaikan sebagai capek biasa ya. Ini tuh cara tubuh kita bisik-bisik kalau sistem pertahanannya lagi butuh bantuan. Oke, masalahnya udah jelas, tanda-tandanya juga kita udah kenali. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara kita menjaganya? Yuk kita bahas apa yang harus kita lakuin, dan yang gak kalah penting, apa yang harus kita hindari. Kita mulai dari larangannya dulu ya. Begadang itu musuh nomor 1, karena pas kita tidurlah, tubuh kita ngeproduksi antibodi. Terus makan sembarangan, kurang minum, sama maksain badan pas udah capek, itu tuh intinya sama aja kayak ngebiarin benteng pertahanan kita kosong melompong tanpa penjaga. Ini semua kebiasaan yang secara aktif bikin badan kita lemah. Nah, sekarang gimana cara kita membangun pertahanan itu? Anggap aja makanan bergizi itu amunisinya. Istirahat yang cukup itu waktunya pasukan imun kita buat perbaikan diri. Terus olahraga ringan itu cara buat ngelancarin patroli mereka ke seluruh tubuh. Ingat kan soal hormon kortisol tadi? Nah, ngelola stres itu cara paling langsung buat nurunin si kortisol ini. Jadi sistem imun kita bisa kerja lebih maksimal. Selain pilar-pilar utama tadi, kita juga bisa loh nambahin pasukan bantuan. Dari dulu, alam tuh udah nyediain macam-macam herbal yang fungsinya bisa bantu jaga daya tahan tubuh. Coba kita lihat deh perannya. Tapi penting banget nih buat kita ingat ya, peran herbal di sini itu sebagai pendukung, bukan pengganti. Mereka ini kerjanya selaras sama proses alami tubuh kita, buat bantu ngejaga fungsi sistem imun biar tetap optimal, apalagi di saat-saat rentan kayak musim hujan gini. Coba kita lihat 2 contoh herbal yang pas banget nih. Pertama ada meniran. Menurut banyak studi, meniran ini bisa bantu ngatur respons sistem imun kita. Kedua ada daun kelor. Wah, ini sih sering disebut superfood karena nutrisi dan antioksidannya padat banget. Persis kayak amunisi yang kita omongin tadi. Nah, salah satu cara praktis buat dapetin manfaat keduanya itu ya lewat suplemen kayak Almunos yang memang isinya 2 bahan utama ini.
Jadi bayangin aja ini kayak kepingan puzzle terakhir. Setelah Anda udah jaga pola makan, istirahat, dan ngelola stres, nambahin suplemen kayak Almunos bisa jadi cara praktis buat mastiin tubuh Anda dapat dukungan ekstra dari meniran dan daun kelor setiap hari. Penting banget, terutama di musim yang penuh tantangan kayak sekarang. Pada akhirnya, musim hujan ini bisa kita anggap kayak ujian rutin tahunan buat tubuh kita. Setelah kita bahas semuanya, dari sains di baliknya sampai tips praktisnya, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke Anda. Seberapa siap sistem imun Anda buat ngadepin ujian ini?